فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أخذنا بالأمس باب الكلام. وما تعريف الكلام عند عكاشة؟ طيب، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وما المراد باللفظ أبو العزيز؟ الصوت المشتمل. طيب، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. طيب، خرج بالصوت ماذا؟ الإشارة والكتابة. طيب، وما المراد بالمركب؟ وهي ما تركب من كلمتين فأكثر. طيب، خرج في ذلك ماذا؟ الكلمة الواحدة. طيب، خرج بالمفرد، خرج بالمركب. الكلام هو لفظ المركب المفيد. ما المراد بالمفيد أبا سكينة؟ Yang beri faedah. Baik, pemberian faedah itu bagaimana bisa didapat? Satu kalam bisa memberikan faedah apabila bisa dipahami. Bagaimana satu perkataan bisa dipahami? Perkataan itu sempurna. Indra Pak Muhammad. Bagaimana suatu perkataan bisa memberi faedah? Ya, ketika orang yang mengucapkan tersebut berhenti pada tempat yang tepat, ya, berhenti pada tempat yang tepat sehingga yang mendengar tidak butuh bertanya-tanya lagi apa setelahnya. Nah, ini dinamakan Naam al-mufid. Tayyib, bil wad'i. Mal murad bil wad'i Aba Umar? Tayyib, fi ihtimalan. Al-awwal bima'na al-qasd wa thani bima'na al-wad'. Wa ayna al-arjah? Bi wad'il arabi. Mal murajjih? Al-murajjih alladhi bihi rajjahna al-ma'na bi wad'il arabi. Al-murajjih yakni sesuatu yang menguatkan. Yang menguatkan pendapat kedua itu apa?
Hendak Abah Zaid. Naam, li'anna ma'na al-qasd qad dakhala fi ma'na al-mufid. Baik. Al-qasd dakhala fi ma'na al-ifadah. Wal mufid, naam, la yahsul ila idza qasada al-mutakallim. Jadi al-qasdu ikhwan bermakna al-qasdu, yaitu memang dia memaksudkan pada kalamnya itu sudah masuk pada kriteria mufid, ya. Makanya ini murajjihnya yang menjadikan Sabban menguatkan pendapat tersebut. Juga Asy-Syatibi bahwasanya bil wad'i maksudnya bil wad'il arabi dengan peletakan tata bahasa Arab. Nah, wa aqallu ma yata'allafu al-kalam min madha indak Iqbal. Aqallu ma yata'allafu al-kalam min madha. Minimalnya suatu kalam tersusun dari apa? Dari dua isim atau fi'il dan isim. Baik, minimalnya dua isim sehingga konteksnya mubtada khabar, atau fi'il dan isim menjadi fi'il dan fa'il. Nah, mungkinkah huruf dan isim menjadi suatu kalam? Tidak mungkin, karena huruf dan isim seperti huruf jar dan isim, dia harus ada muta'alliqnya, harus ada sesuatu yang dia dikaitkan dengannya. Nah, sehingga minimalnya tadi dua isim atau fi'il dan isim. Tayyib. Mal murad bil kalimah inda Ismail? Qaulun mufrad. Wa ma'na al-qaul al-lafdhu ad-dal ala ma'na. Naam, al-lafdhu ad-dal ala al-ma'na kharaja bihi madza? Keluar dengan kriteria al-qaul apa? Dhaifah. Al-lafdhul muhmal. Maksudnya lafdhul muhmal itu apa? Nah, lafaz yang tidak memiliki makna, yang tidak dipakai. Contohnya? Daizun, daizun. Nah, kebalikan dari Zaid. Nah, tapi kalau tamat, dibalik tamat itu lafdhul muhmal kan? Hah? Kalau tamat dibalik kan tamat. Nah, intinya lafdhul muhmal lafaz yang tidak memiliki makna. Tayyib, yang tidak dipakai. Ya, daiz tidak dipakai, apa makna daiz? Nah, tayyib. Al-mufrad, al-murad bil mufrad indak Umair ghairul murakkab. Tayyib. Nastamir. Qala al-mu'allif hafidhahu rahimahullahu ta'ala, wal kalimatu qaulun mufradun wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun jaa li makna. Ini jelas ada dalam Surumiyah, ya, bahwasanya kata itu
ada 3 jenis, yaitu isim, fi'il, dan huruf yang datang untuk suatu makna. Jadi huruf yang datang untuk suatu makna, bukan huruf yang tidak memiliki makna sama sekali. Dan sebagai tanbih bahwasanya kalimah yang kita maksud di sini kalimah na'am indan nahwiyin wal lughawiyin. Adapun kalimah itu sendiri dalam makna nas-nas syar'i bermakna apa? Talha al-kalamut tam. Jadi antum jangan bingung, pokoknya ketemu lafaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang kata kalimah, maka yang diinginkan adalah apa? Al-kalam at-tam, yaitu suatu perkataan yang telah sempurna. Baik. Kita kembali kepada tadi 3 jenis kalimah, isim, fi'il, dan harfun ja'a li makna. Qauluhu ja'a li makna qayyada bihil harf li ikhraji huruf at-tahajji falaysa kullu wahidin minha kalimah. Limadha? Li'adami dalalatihi ala makna. Ya, huruf yang datang untuk suatu makna keluar ya dengan apa? Dengan batasan ini ja'ali makna untuk mengeluarkan apa? Huruf-huruf tahajji, huruf-huruf hijaiyah. Sebab masing-masing dari huruf hijaiyah tersebut bukan termasuk dalam kalimah, ya, tidak dikatakan kalimah, tapi harfun. Kenapa? Karena tidak menunjukkan atas suatu makna. Dari sini kita ketahui bahwasanya al-huruf yang qasimu ila qismain, huruful mabani dan huruful ma'ani. Huruful mabani itulah huruf tahajji atau huruful hijaiyah. Ya, mabani maksudnya huruf-huruf yang membangun suatu kata. Nah, kata dibangun dari huruf-huruf itu, seperti misalnya Zaidun, Za, Ya, Dal. Ini huruf mabani. Sedangkan huruful ma'ani inilah yang dimaksud dalam pembahasan kita, yaitu huruf-huruf yang memiliki makna, walaupun makna tersebut tidak akan muncul kecuali ketika digandengkan dengan kata lain. Nah, al-an awalan alamatul ismi, nadkhul fi al-ism. Tanda-tanda isim. Fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaihi wa bil khamdi wa bit tanwini wa bidukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi. Adapun isim, maka dia diketahui dengan isnad ilaihi, dengan khafat, tanwin, masuknya al dan masuknya huruf khafat. Baik, apa itu isim? Al-ismu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha ghairi muqtaranin bi zaman. Atau ghairu muqtarinin juga bisa. Suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna. Kalimatun dallat ala makna. Dan makna tersebut fi nafsiha, menunjukkan makna pada kata itu sendiri, bukan pada yang lainnya. Berbeda dengan huruf. Fil masjidi. Nah itu, menunjukkan makna itu bukan pada apa? Pada diri sendiri. Ya, pada huruf itu sendiri, tapi pada yang lainnya. Sedangkan isim ini kata yang menunjukkan atas suatu makna fi nafsiha, ya, pada kata itu sendiri. Sehingga Zaid yang menunjukkan makna yang apa? Menunjukkan makna pada apa? Kata Zaid itu sendiri. Daraba, ini bukan, ini isim ya, yang Zaidun, Masjidun dan seterusnya. Ghairi muqtaranin bi zaman, yang tidak dikaitkan dengan zaman.
Tidak ada kaitan kata tersebut dengan zaman. Nahwu Zaidun qa'imun. Contohnya Zaidun qa'imun. Zaid itu seorang yang berdiri. Fa inna kullan min Zaidin wa qa'imin kalimatun dallan ala ma'na fi nafsiha. Ya, karena masing-masing dari kata Zaid dan qa'im adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna, ya, pada diri kata itu sendiri. Fa innahu yufhamu min Zaidin asy-syakhsul ma'ruf. Ya, karena dipahami dari kata Zaid adalah seorang yang ma'ruf, yang telah dikenal. Ya, Zaid ya si itu, ya, orang yang dinamai Zaid. Wa yuhamu min qa'imin adzatul mausufah bil qiyam. Dan dipahami dari qa'im yaitu suatu zat yang disifati dengan berdiri. Dan tidak ada gandengannya dengan zaman. Ini jelas insyaallah. Sekarang tentang tanda-tanda isim. Dikatakan di sini bahwasanya isim diketahui yang pertama dengan al-isnad ilaih. Dan ini merupakan anfa' alamatil ism. Merupakan alamat isim yang paling bermanfaat. Ai isnadu syai'in ilaih. Maksud al-isnadu ilaih yaitu isnadu syai'in ilaih. Disandarkannya sesuatu kepada kata tersebut. Ya, ketika ada suatu kata, kok ada perkara lain bisa disandarkan kepadanya, ikhwan. Nah, maka itu isim. Wa huwa an yusnada ilal ismi ma tatimmu bihil faidah. Yaitu maksudnya disandarkannya kepada si isim ini perkara yang bisa menyempurnakan faedahnya. Nah, perkara yang bisa menyempurnakan faedahnya. Dengan contoh akan lebih jelas. Nahwu Zaidun. Ya, contoh Zaidun, ikhwan. Yasihu an yusnada ilaihi al-fi'lu qama. Naam. Sah untuk disandarkan kepadanya fi'il qama. Naam. Perhatikan. Ya, karena maknanya al-isnadu ilaihi, yaitu penyandaran sesuatu kepadanya. Berarti yang sekarang ingin diketahui alamatnya, ingin diketahui keisimannya apa? Haknya ini, ya kan? Isnadu ilaih ay ilal ismi. Paham? Berarti apabila suatu perkara kok ada perkara yang bisa disandarkan kepadanya, maka itulah isim. Contohnya Zaidun yasihu an yusnada ilaihil fi'lu qama. Kata Zaid ya bisa disandarkan kepadanya fi'il qama. Fataqulu qama Zaidun. Qama Zaidun. Jadi qama berdirinya ini disandarkan kepada Zaid. Paham? Maksud al-isnadu ilaih. Berarti Zaid adalah isim. Ya, Zaid adalah isim. Pahami tanda ini, ikhwan, karena tanda ini tanda yang paling bermanfaat untuk mengetahui keisiman suatu kata. Naam, bi khilafil fi'li wal harfi. Nah, berbeda dengan fi'il dan huruf, tidak bisa disandarkan kepadanya sesuatu. Fala yuqal, maka tidak dikatakan qama akala, tidak bisa. Au qama inna, tidak bisa. Baik. Nah, kenapa kok dikatakan ini anfa' alamatil ismi? Ya. Alamat isim yang paling bermanfaat, dikarenakan dengannya kita bisa mengetahui keisiman isim-isim apa? Dhamir. Ya. Keisiman isim-isim dhamir, ikhwan. Darabahu. Misalnya, darabahu. Ha ini isim. Dari mana kita bisa mengetahui keisiman ha? Ya dengan apa? Dengan tanda ini. Baik.
Jadi al-isnad ilaih an yusnada ilal ismi ma tatimmu bihil faidah. Wabil khafdi wa yuradifuhu al-jar, dan dengan khafd. Wal muradu bihi al-kasrah allati yuhdithuha 'amilul khafdi fi akhiril kalimah. Yang dimaksud dengannya adalah satu kasrah yang dimunculkan oleh amil khafad dalam akhir suatu kata. Berarti yang dimaksud dengan khafdi di sini bil khafdi maksudnya apa? Kasrah yang diakibatkan oleh amil khafad yang ada pada akhir suatu kata. Berarti keluar darinya kasrah yang tidak dimunculkan atau tidak diakibatkan oleh amil khafad. Seperti misalnya kasrah apa? Kasrah yang tidak dimunculkan amil khafad. Kasrah apa? Indak Ismail. Kelupaan tadi. Hah? Had. Kasrah yang tidak dimunculkan oleh amil khafad. Idhabi, kitabi, apa kasrah apa? Kasrah karena iltiqa'u sakinain. Nah, contohnya. Baik. Nah, sekarang contoh ya kawan. Kasrah yang dimunculkan atau diakibatkan oleh amil khafad nahwu bismillahirrahmanirrahim. Kasrah pada mim di ismi, kemudian pada ha pada lafzul jalalah, kemudian ar-rahmani, ar-rahimi. Ini semua al-khafad yang dimaksud. Sehingga kapan saja suatu kata akhirnya kasrah, yang kasrah itu diakibatkan oleh amil khafad, maka berarti dia itu isim. Wabit tanwini, dan dengan tanwin. Apa berarti tadi contohnya untuk isnad ilaih kawan? Karena yang isnad ilaih ya darabtuhu, taknya ini. Baik. Pada fa'ilnya bisa diketahui keisiman domir-domir ini. Darabtu, darabtan, darabti. Kenapa? Karena darab pemukulan disandarkan kepada dia, ya tidak? Nah, tanda yang ketiga wabit tanwin. Apa yang dimaksud dengan tanwin? Huwa nunun tasbutu lafdan la khattan. Tanwin adalah suatu nun yang secara lafaz ada, tidak secara penulisan. Nah, ini pengertian mudah tentang tanwin yang lebih singkat daripada pengertian dalam tuhfah. Nunun tasbutu lafdan, suatu nun yang sabit secara lafaz. Berarti lafadznya ada, cuman la khattan, tidak secara khat, tulisannya tidak ada. Aitu jadu fil nutqi la fil kitabah, maksudnya didapati dalam pengucapan, tidak dalam penulisan. Nahwu salamun, perhatikan pada salamun. Ketika kita mengucapkan salamun, ya kan ada suara nun, ya kan? Ya tidak, bentukannya
Tapi ada nunnya enggak tertata tulis? Enggak ada. Itulah apa? Tanwin. Baik. Salamun qaulam min rabbir rahim. Kapan saja suatu kata kok bisa ditanwin maka itu isim. Wa bidukhulil alif wal lam. Dan dengan sebab kemasukan alif dan lam. Takbir yang lebih bagus untuk diungkapkan apa? Bidukhuli al. Karena khawatir dipahami apa? Bidukhulil alifi wa bidukhulil lam. Ya. Oleh karena itulah diberikan taklik ai biqabuli dukhulihima alaihi min awalihi. Maksudnya bisa apa? Dimasuki oleh kedua-duanya di awal dari kata tersebut. Ya, al. Contohnya nahwu wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Mana yang diinginkan? Al-laila contohnya. Ya, al-laila, an-nahara, asy-syams, al-qamara. Ini semuanya isim. Kenapa? Karena bisa kemasukan apa? Wahyu? Kemasukan al. Baik, dan nanti jenis-jenis al insyaallah pada tempatnya. Ai wa yu'raful ismu aidan, yang terakhir wa hurufil khafdi. Maksudnya ai wa yu'raful ismu aidan bi dukhuli harfin min hurufil khafdi alaihi min awwalihi. Maksudnya ya isim diketahui juga dengan masuknya huruf dari huruf-huruf khafd atau huruf-huruf jar pada kata tersebut di awalnya. Sawa'un kana isman sarihan nahwu sirtu minal baiti ilal masjid aw muawwalan bihi nahwu ajibtu min an kumta fa an kumta wa in kana fi dhahiri laisa bismin lakinnahu fi taqdiri ismin lakinnahu fi taqdiri ismun li'annahu fi makna qiyamuka, ya, qiyamuka kan ajibtu, ya, atau kalau dihikayatkan makna qiyamika ajibtu min qiyamika, li'annahu fi makna qiyamika. Perhatikan ya, jadi bisa dimasuki huruf jar di awalnya, baik itu ya isim yang sharih ataupun muawwal bisharih. Ya, isim yang sharih yaitu isim yang ya jelas memang dia itu isim, bukan pentakwilan dari an dan fiil. Contohnya sirtu minal baiti, aku berjalan dari rumah, ilal masjidi, menuju ke masjid. Al baiti berarti adalah apa? Isim. Kenapa? Karena kemasukan huruf apa? Jar min. Demikian pula al masjid karena kemasukan ila. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan yaitu muawwal ini harus diperhatikan, akhwan. Muawwal ya, muawwal bisharih maksudnya apa? Hasil dari pentakwilan an bersama dengan fiilnya. Contohnya ajibtu min an kumta. Ya, an bersama dengan fiil ini bisa ditakwilkan menjadi masdar yaitu qiyam. Ya, aku heran dengan engkau berdiri misalnya. Maksudnya apa? Aku heran dengan berdirinya kamu. Ajibtu min qiyamik. Baik. Maka an kumta walaupun secara zahir dia bukan isim, tapi apa? Dia pada takdir isim. Kenapa? Karena maknanya qiyamik. Ajibtu min qiyamik. Baik. Insyaallah kalau yang kedua ini akan lebih jelas ketika kita membahas pembahasan-pembahasan dalam kitab ini berikutnya. Tapi yang antum pegang
bahwasanya kapan saja isim kok kemasukan huruf jar, kapan saja suatu kata bisa dimasuki huruf jar, maka dia adalah isim. Insyaallah ini sudah paham. Wa ila alamatil ismi asyara fil alfiyah biqaulihi bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismin tamyizun hasal. Dengan jar, tanwin dan nida. Ini yang belum dibahas oleh apa? Oleh Al-Khattab dalam Mutammimah. Ya. Wa musnadin maksudnya al-isnad ilai. Lil ismi tamyizun hasal. Untuk isim bisa tercapai tamyiz. Bisa didapatkan tamyiz untuk bisa dibedakan dari fi'il dan huruf. Nah, adapun tentang nida, nah, kapan saja suatu kata ikhwan dipanggil, maka itu yang dimaksud adalah apa? Adalah isim. Mana mungkin memanggil fi'il? Ya. Yang dipanggil sesuatu yang bisa dipanggil ya apa? Ya isim. Ya Muhammadu, ya Abdullah. Tidak bisa yang daraba. Nah, kecuali ada orang dinamakan daraba. Ya ini juga bisa dipanggil. Ini menunjukkan bahwasanya yang dipanggil itu isim. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallah. Kalau pembahasan ini insyaallah masih pembahasan mudah. Cuman tinggal antum apa? Tambahkan untuk itqan dari sisi ta'rifat. Naktafi bihadza, subhanakallah.